Sobat Fur, balik lagi di Fur Talks, ngobrol seru bareng Fur. Oke, hari ini ditemani sama 4 ciwi cantik, juga berkarir dan juga kaya raya. Masya Allah, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Biarkan kami berempat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semua, kenalin aku Tanaya. Halo semua, kenalin aku Desan. Halo semuanya, aku Nabila. Halo semuanya, aku Dea. Oke, beautiful girls, hari ini kita mau bahas apa sih? Kita mau ngebahas yang merah-merah, Nay. Merah. Baju, bukan. Lampu lalu lintas. Lampu kakak, bukan. Menyalakuin. Oke, mungkin daripada kalian ribut-ribut gitu ya, saya tawuran. Kita bakal ngebahas tentang red string theory, guys. Penasaran nggak? Penasaran nggak? Oke, nah aku tahu kamu juga penasaran, makanya langsung aja simak podcast kita hari ini. Oke, mungkin aku akan membuka sesi podcast kita hari ini gitu ya, girls, dengan bertanya. Pertanyaan apa tuh, Kak? Oke, mungkin aku nanya ke Bila kali ya, kayak langsung tembak tembak gitu. Apa pendapat kamu tentang jodoh, Bil? Apakah itu dari Tuhan ataukah itu dari usaha manusia ataukah kolaborasi keduanya gitu? Oke. Cukup menarik ya. Menarik, mendorong ya. Kayak agak-agakan gitu ya. Pressure ya. Oke. Kalau dari aku sendiri kayaknya keduanya sih. Oke. Karena dari aku sendiri yang namanya jodoh itu mungkin udah ditentuin sama Tuhan. Cuman bagaimana kita menjalaninya itu tergantung diri kita sendiri gitu. Karena walaupun kita misalnya bertemu sama seorang pertama kali ya, itu juga nggak tahu nih apakah dia emang beneran jodoh kita atau cuman kayak batu loncatan gitu loh kasarnya. Karena ya baik lagi usahanya yang mertahanin, gimana perkembangan hubungannya juga bergantung sama kita kan. Jadi menurut aku mix sih. Oke. Karena Tuhan dan karena kita sendiri. Jadi Tuhan ngasih nih orang-orangnya nih. Kita yang mengusahakan gitu kan. Kalau emang mau sama dia effort minimal. Minimal effort. Tapi ya guys, sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, pandangan tuh bisa tergantung orangnya gitu loh, bisa beda-beda. Mungkin Bila kan bilang mix, mungkin dari Dea enggak dari Tuhan aja, mungkin dari Tanaya enggak, tergantung orangnya. Nah, makanya sebenarnya kalau kita ngomongin konsep jodoh, ini benar-benar misteri dan emang menarik banget buat kita gali gitu kan. Setuju sih. Jujur nih pembelajaran teman-teman, maksudnya pembahasan. Sama-sama pem soalnya. Iya benar. Apem juga ya. Oke. Pembahasan kita tuh hari ini menarik banget ya, karena kalau udah ngomongin pandangan soal jodoh gini nih, kayak tadi yang dikatain Desian, semua orang tuh punya pendapat sendiri. 7 SKS nggak bakal kelar kita bahasnya. Tapi bener pasti ngalor ngidul. Betul. Nah, yang lebih menariknya lagi nih teman-teman, hari ini kita nggak cuman bahas jodoh biasa nih, tapi kita sangkut pautin sama teori-teori dari berbagai budaya nih teman-teman. Wow. Aku suka nih sama di sini nih. Kenapa nih? Sangat ekspresif ya. Oke, next nih teman-teman. Nah, kalau ngomongin soal teori nih, ada teori yang emang kayaknya udah nggak asing banget nih di telinga teman-teman ya. Ini tuh dari budaya Asia ya kalau nggak salah, yaitu namanya red string teori atau teori benang merah. Teman-teman tahu nggak? Tahu. Tapi apakah itu red string teori? Benar, sebenarnya sangat ambigu nggak sih red string teori? Nah, biasanya kan teman-teman mungkin udah sering banget lihat di TikTok gitu ya, berseliweran. Di sini aku mau jelasin. Jadi teori ini tuh adalah teori yang emang menjelaskan kalau sebenarnya tuh kita semua tuh terhubung oleh benang merah yang tak kasat mata gitu. Jadi yang nggak bisa dilihat nggak bisa dilihat dengan mata kita biasanya gitu, karena emang nggak kelihatan gitu ya teman-teman. Dan ini tuh bakalan nuntun kita ketemu dengan orang yang emang dia tuh ditakdirin buat kita, atau bisa bahasa lain itu dengan jodoh gitu. Wow, itu jujur romantis ya. Mungkin kupu-kupunya dimulai dari sini. Pompongnya ini. Iya mungkin. Jadi bisa dibilang red string theory tuh kayak gambaran jodoh kita nggak sih, kayak kita tuh sama siapa nih ya. Mungkin kita nggak bisa melihat dengan mata kita sekarang ya, tapi ternyata tuh ada yang namanya red string theory, yang mana ternyata kita terhubung loh sama orang lain yang mungkin udah ditakdirkan sama kita. Dan yang aku tahu nih ya, konsep benang merah itu nggak cuma ada di Tiongkok,
kayak di Jepang juga ada namanya tuh Akai Ito yang katanya benangnya tuh terikat di jari kelingking. Coba lihat kelingking tuh. Kelihatan sih, kelihatan sih. Iya. Itu warnanya emang senada sama kulit coklat gitu. Itu mungkin karena iman aku belum cukup ya jadi kelihatan aja. Iya, mungkin ada orang-orang tertentu yang melihat. Oke. Nah, oke, aduh ibu banget ya ibu-ibu. Tapi beda lagi guys, di Korea mereka tuh nyebutnya Unmyeong Wisil atau benang takdir. Walaupun ya tadi namanya tuh beda-beda, tapi makna tetap sama. Ada benang tak kasat mata yang bikin kita percaya kalau pertemuan dan hubungan itu bukan sekedar kebetulan tapi bagian dari takdir. Oke, Dan apa nih kak? katanya Dengan senam jari. Iya, katanya ya. Dalam kepercayaan Tiongkok itu benang ini tuh dikendalikan sama ada namanya dewa bulan. Namanya itu adalah Yue Lao. Nih aku maaf ya kalau misalkan spellingnya salah karena aku kan orang ini ya USA ya. Orang Bekasi. Iya, oke. Bekasi. Wow. Jadi dewa bulan ini adalah seorang dewa yang dipercaya sebagai penjaga hubungan dan juga pernikahan gitu, girls. Dan benang merah ini tuh gak akan pernah putus, mau digunting, mau digergaji, mau ditusuk gitu, mau ditarik-tarik kayak tambang itu gak akan bisa gitu. Pada akhirnya bakal tetap nyambungin dua orang di waktu yang tepat. Cuma ini tuh menarik banget sih. Kira-kira siapa yang nyambungin benang aku? Siapa ya? Feeling aku. Feeling ya. Siapa? Nikola Saputra. Aduh. Feeling. Aduh, ini dia milih. Oh, dia milih. Bukan ditentukan tapi menentukan. Iya, beda ini. Menentukan dia. Itu benang merahnya dia ikat sendiri gitu ya. Apa ini? Sini Mas. Gitu. Oke, drill cegil gitu ya. Bener banget. Nah guys nih, kalian pernah nggak sih? Aku mau tanya pendapat kalian ya. Iya, boleh. Boleh. Ini aku serius banget soalnya teman-teman aku anak Jakarta jadi kayak Jakarta banget. Tapi kan dari muka aku kelihatan Jakarta abis. Kayak kegambang kromong ya. Percaya. Oh, thank you. Yes. Oke nih, aku mau tanya nih ke kalian. Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak ketemu sama seorang nih, tapi tiba-tiba ngerasa kayak, soulmate. Iya. Klik gitu. Klik gitu Pernah ya. sahabat kayak Paham, klik, clap, klop. Iya. Klik gitu. Oke. Padahal baru pertama kali ketemu nih. Nah, tapi kayak ngerasa udah deket banget nih dari lama. Oke. Nah, banyak orang nih teman-teman yang anggap kayak pengalaman kayak gini tuh kayak ada hubungannya sama namanya red string theory. Nah, ada yang mau cerita nggak? Aku ada. Boleh, tapi aku mau potong dikit boleh nggak? Iya, Kalau- apa tuh? Kalau dalam hidup aku dan Iya. pribadi aku gitu ya. Oke. Emang aku ketemu orang pilihannya antara klik banget kalau benci banget gitu. Oh, dia hanya dua. Gak ada itu ada yang kayak di tengah-tengah gitu yang kayak demen-demen banget, benci bener gitu. Oke. Kalau dia iya kalau dia Kalau gimana? aku pernah kita ketemu karena ya ketemu lah ya, memang sudah ditakdirkan untuk ketemu gitu. Terus merasa kalau pembahasannya itu emang nyambung aja gitu, kayak mungkin aku diem aja juga dia kayaknya ngerti deh kayak gitu. Dan merasa kayak wow, oke juga nih ya gitu aja sih kata aja. Jangan-jangan itu bukan klik, itu memang bisa baca pikiran. Oh my god. Cenayang. Iya. Dukun, Waduh, serem juga ya, Say. Tapi ya aku mau tanya lagi nih ke girlies aku yang cantik-cantik. Kan tadi kita ngomongin restring teori ya, benang merah. Emang harus merah ya? Kenapa nggak pink biar kokwet atau mungkin talinya nggak usah benang deh, tali tambang yang gede gitu biar kelihatan di sini. Kenapa nggak oranye biar visip ya kan? Oranye biar visip. Oke. Jangan merah. Gitu. Iya, kenapa nih? Tapi kayak agak bahaya gitu ya kalau tadi minta tarik tambang gitu. Oke, jadi sebenarnya itu tuh ada sejarahnya nih teman-teman. Oh, Nih apa dengerin tuh? ya, Iya, cantik-cantik boleh. Jadi kan tadi sempat menyinggung tentang budaya Tiongkok ya. Iya, betul. Jadi di budaya Tiongkok itu warna merah ini tuh udah dianggap sebagai warna yang memang melambangkan kebaikan dan kebahagiaan. Wah. Kalau kalian nonton Upin Ipin, itu pasti ada scene di mana Mei Mei itu bilang warna merah, warna cinta. Aduh, tahu banget. Tahu banget sih, cuma memang kalau di daerah sana kan kayak Chinese New Year juga Iya. identiknya dengan merah karena itu hoki gitu. Oke, biasanya merah and gold gitu ya. Yes, Cuma red and gold. lebih banyaknya warna merah gitu ya. Nah, benang merah ini tuh sering banget dilihat sebagai lambang takdir dan pertemuan gitu. Oke. Jadi artinya tuh kalau misalnya aku atau kamu atau kita ketemu seseorang yang penting banget dalam hidup kita, itu tuh bukan cuma sekedar kebetulan aja, tapi kayak udah ada jalan atau takdirnya tuh dari awal tuh udah ada gitu. Nah, terus ada juga nih benang merah ini tuh atau warna merah ini tuh jadi makna tentang kesabaran dan juga waktu.
Karena benang merah itu bisa melar, tapi kan nggak bisa putus kayak yang tadi Naya bilang, digergaji, ditarik, diapain, nggak akan bisa putus gitu. Karena memang ini tuh ngingetin kita kalau misalnya hubungan yang kuat itu butuh proses, butuh waktu, dan pastinya butuh yang namanya kesabaran. Dan yang terakhir, benang merah ini tuh melambangkan kekekalan atau ketahanan. Jadi memang kalau misalnya dalam suatu hubungan itu ada konfliknya, ada naik turunnya, jalan itu berliku, benang itu nggak akan pernah bisa putus. Sekali lagi akan ditekanin kalau benang ini tuh nggak akan pernah bisa putus. Jadi memang kalau mau sejauh apapun, serumit apapun masalahnya, kalau udah ditakdirin tuh memang ujung-ujungnya tuh bakalan nyambung juga gitu teman-teman. Paham. Gitu. Sekuat itu ya Iya, benang itu ini. sejarahnya, makanya merah. Betul. Iya, Udah oke. bukan benang Paham. pink ya. Iya, bukan benang pink. Dan bukan juga orange visip. Iya, Bukan betul. juga tali tambang. Iya, betul. Udah ya. Oke, sebenarnya kalau mungkin kalau misalkan kita mau coba tarik ke kehidupan kita gitu ya, kita mau relate-relatein sebenarnya itu red string theory itu ada banget di hidup kita. Misalnya kamu ketemu pasangan kamu, ini buat yang punya aja, kita Oh, yang berempat punya aja. berempat nggak punya, ya. Klarifikasi dulu Iya, ya. kita berempat nggak punya, jadi sebaik kita nggak relate. Kita bisa aja ketemu sama pasangan kita atau mungkin calon pasangan kalian nanti. Kalian balik lagi ke podcast gini aja. Itu di tempat-tempat yang tidak diduga, misalkan di Kuburan. bisa Bisa banget. kuburan bisa Iya, Oke, boleh. dukun. Iya, jadi Jadi lagi ngelayat bisa jadi. Oh iya bisa Iya. jadi. Atau mungkin di mana ya? Di tempat konser. Itu kan sebenarnya hal-hal yang gak diduga-duga kayak Kita gitu nggak kan. kepikiran gitu ya. Benar, atau misalkan kita udah kenalan sama teman kita nih. Terus kita pergi ke luar negeri, nggak janjian tapi ketemu di luar negeri. Bisa juga kayak gitu kan. Atau misalkan aku sama Desan oke. balik ke Bekasi terus tiba-tiba ketemu di Galaxy. Itu bisa banget gitu. Padahal kita nggak janjian. Itu namanya red string theory. Tapi mungkin yang perlu diingat adalah ini tuh bukan scientific gitu. Scientific. Bukan sains. Bukan sains, bukan. Ya jadi nggak ada ilmiahnya kayak gitu loh. Tapi Iya. ini tuh cuman mitologis dan juga spiritual. Cuman yang bikin orang tuh percaya mungkin karena ngerasa relate gitu loh. Kayak ngasih kita rasa nyaman, rasa percaya, harapan bahwa semua orang tuh punya jalannya masing-masing buat ketemu sama orang-orang penting dalam hidup mereka. Itu Kayak- buat orang-orang yang lagi jatuh cinta ya. Iya. Iya juga ya gitu. Iya juga ya gitu. Oke, paham. Walaupun buat kita agak nggak relate nih. Iya, gak apa-apa. Karena kebetulan kita masih jomblo, Jombli ya. semi jomblo, Semi jomblo, ya semi jomblo. Kan nanti bakal ada. Oh iya Benar. benar. Teman-teman Oke, kontak oke. aja, kontaknya di bawah. Ini. Belakangnya 007. Oke, karena kita konteksnya lagi orang yang lagi jatuh cinta nih. Menurut aku konsep ini tuh kayaknya indah banget deh buat mereka. Karena kayak bisa dibayangin aja nggak sih kayak ada seseorang nih di luar sana yang ternyata udah dari lama nih berhubung sama kita. Kita mungkin nggak tahu nih ya siapa dia, cuman kayak atau misalnya di mana dia sekarang, tapi entah gimana ya semesta dunia ini bakal menemukan caranya buat mempertemukan kita gitu. Sejauh apapun. Waduh, itu Benar, konsep cintaku jodoh padamu tidak akan padam. Iya. Seperti lirik lagu tapi aku juga ngingetin tadi nggak dapat apa ya? Api cintaku padamu, tau nggak? Enggak. Pernah. Udah lah. Nungguin ya, nungguin duet. Oke, lanjut. Tapi teman-teman kayak kadang tuh keyakinan kayak gini cukup bikin hati jadi lebih tenang nih kalau cinta itu nggak harus diburu karena pada waktunya cinta itu bakal menemukan kita sendiri. And that's true. That's true. Oke. Tapi kalau misalkan aku kayak kadang berpikir tuh kapannya datangnya gitu. Sabar Mil, mungkin belum Justru itu karena orangnya nunggu-nunggu tuh biasanya malah lama. Oh, malah lama-lama Mungkin gitu. mungkin lagi transit dulu di Deca Cakung gitu. Bener, lagi transit, lagi transit. Jadi Iya, oke. sabar aja. Sabar ya, Bil. Oke. Dan ini mungkin menurut aku banyak orang yang senang nih sama ini karena benang merah itu nggak mandang umur teman-teman. Aduh, ini kamu gak sih? Ini kesukaan kamu gak sih, Bil? Banyak yang senang tapi dia itu yang terakhir ya. Jadi yang lebih tua atau yang lebih muda, Bil? Ada dua-duanya jangan-jangan ya. Yang mana aja gitu, mana aja. Bener, pokoknya intinya kayak selama memang ada dua orang yang terikat gitu ya dengan benang merah ini ya intinya kayak umur hanyalah angka lah guys. Mau beda 7 tahun, 10 tahun, 20, 50 too much ya. Kalau 50 Nah, 50 tuh Aduh, jauh banget. karena ya itu tadi kayak benang merah tuh nggak milih apalagi request umur gitu loh. Iya, benar banget sih. Iya, terus nggak request juga kayak Tanaya tadi ya? Iya. Ini sih Niko ini. Aku yang menalikannya. Aku yang iketin tali benang Dia dia. bukan dipilih tapi dia yang memilih. Ini apa namanya? Mandiri banget. Iya, mandiri banget. Dia kayaknya waktu lahir nih. Iya. Kayak, nggak usah diiketin, aku sendiri. Independent woman, independent Oh, dari kandungan ya. Udah kali bahasa aku Tuh, iya. Lanjut. Maknanya tuh emang sedalam itu teman-teman tentang red string teori
ini. Karena makanya kenapa ini tuh bisa banget muncul di kisah-kisah yang romantis gitu loh. Misalnya kayak di drakor, drama Korea, terus kayak ada di anime Jepang. Bahkan lagunya Taylor Swift yang judulnya itu Invisible String, karena memang maknanya itu tentang red string teori ini. Nah terus biasanya tuh ini tuh jadi kayak cerita-cerita yang klise gitu, tapi bikin kita tuh senyum-senyum sendiri gitu. Aduh, loh. kayak tadi dong. Dan tadi kita udah senyum-senyum ketawa-tawa malah. Iya, dan itu tuh disukai oleh banyak orang karena yang tadi kata Desan bilang kayak wah butterfly era gitu loh. Nah tapi nih ya sebenarnya red string teori ini tuh bukan cuman soal jodoh aja loh. Oh, apalagi tuh, Dek? Karena benang merah ini tuh bisa juga tentang persahabatan atau pertemanan. Jadi nggak cuman soal jodoh. Bisa jadi kayak kalian pulang ke Bekasi yang tadi kata Naya terus ketemu, itu bisa teman-teman. Karena kalau misalnya dilihat dari simbol benang merah tadi, ini kan bisa melar, kusut, tapi kan nggak pernah putus. Yang tadi kata Naya juga. Karena memang hubungan persahabatan juga kan persis kayak gitu ya. Ada konfliknya, kadang ada marahannya, ada bosannya. Iya, ada renggangnya, nggak ketemu, nggak komunikasi. Tapi bisa aja mereka tuh balik lagi dan akrab kayak semula, kayak gitu. Oh, itu termasuk ke red string teori juga. Betul, termasuk. Karena memang kayak oke. udah diikat gitu loh si benang merahnya, nggak ngikat Iya. sendiri ya teman-teman, tapi udah diikat dari sananya. Dan ujung-ujungnya itu sahabat itu bakal balik lagi ke lingkaran hidup yang sama kayak gitu. Wow, mungkin kita juga sebenarnya red string teori nggak sih, kita ada di sini. Benar-benar ditemukan di Fur gitu kan. Jadi bisa jadi. ternyata red string itu bukan cuma tentang bukan tentang cinta doang, tapi Betul. bisa juga tentang sahabat dan lain-lain. Betul, Bang. Berarti sebenarnya kayak cabangnya banyak ya. Iya, dia punya berbagai cabang sih, ada di Sumampir, Di Gendeng. di Gendang. Kayaknya nggak serius ya? Masuk. Masuk. Oke. Oke, tadi udah sempet kita bahas sedikit bahwa restoring teori itu bukan soal tentang cinta doang, betul. tapi bisa juga tentang BFF gitu ya. Yes, Betul. Aku bisa kasih contoh restoring teori dari sisi friendshipnya nih. Contohnya itu aku ambil dari salah satu boyband K-pop yang namanya itu Enhypen. Oke. Jadi kalau teman-teman belum tahu, Enhypen ini tuh dibentuk dari survival acara survival gitu loh. Jadi itu dikumpulin dari berbagai negara dengan latar belakang beda-beda, dan nama survivalnya itu adalah Island gitu. Jadi mereka tuh kayak nggak tahu mereka bakal dipertemukan gitu kan sebenarnya kan kayak. iya. Tapi ternyata mereka disatukan di survival ini. Terus mereka ketemu, mereka setiap hari jadinya latihan bareng, terus sama-sama berjuang buat bisa jadi debut gitu ya, anjay. Bisa debut gitu kan, bisa debut gitu kan, dan juga terus berjuang bersama. Terus ya udah deh, akhirnya disitulah wrestling teori mereka, kayak mereka nyatu terus akhirnya debut, dan ternyata mereka tuh jadi apa ya, sama-sama ngejar mimpi bareng gitu loh. Oke, berarti red string teori ada di situ gitu Betul. ya. Nah, terus ya buat teman-teman semua, kalau misal kalian mau tahu lebih jelas tentang red string teori soal jodoh nih, aku mention soal jodoh ya. Kalian bisa nonton film Jepang yang judulnya Your Name atau Kimi no Nawa. Itu kayaknya udah ini deh. Hype viral, banget, udah iya, hype. sering Udah banget, hype betul, banget betul, emang. betul. Jadi film itu benar-benar ngegambarin hubungan antara dua karakter utama yang mereka tuh udah terpisah oleh ruang dan waktu gitu, tapi tetap terhubung oleh benang merah takdirnya. Itu dia red string teori. Tapi sebenarnya kalau misalkan dipikir-pikir ya, red string teori ya, Yeay. itu kayaknya nggak cuma soal mitos atau cerita ala drama gitu nggak sih guys? Karena kayak dari yang tadi aku denger ya, dari Tanaya, dari Deshan, dari Dea, bahwasanya kayak mereka tuh dia deep banget loh, kayak dalam banget. Jadi kayak nggak cuma ngajarin kita tentang kayak mikirin arti dari setiap hubungan yang kita punya. Dan mungkin ya banyak nih teman-teman yang sering mikir kayak kepo sendiri, loh kok aku bisa ya ketemu dia di sini? Benar. Kenapa ya harus dia yang muncul di hidup aku? Kenapa bukan orang lain? Mungkin kadang kita bertanya-tanya gitu. Benar, Kenapa iya, tiba-tiba iya. aku ketemu sama nih orang gitu kan? Kenapa nggak orang lain aja gitu kan? Nah tapi di situ tuh kayak red string teori ini gitu kan. Aduh, ini namanya sangat Complicated ya buat Sulit di ya. mention gitu ya. ini tuh kayak hadir sebagai simbol gitu loh guys. Sebagai simbol yang kayak seolah-olah tuh bilang ke kita kayak tenang aja. Semua pertemuan itu udah ada artinya. Benar. Deep banget ya. Oke. Entah itu pasangan, sahabat, atau bahkan orang yang cuman singgah cuman sebentar aja. Oke. Kayak Tapi- Hello Bagas ya, kayak Hello Bagas ya suara dia. Bagas Hello Nabila bukan Hello Bagas. Hello Bagas. Halo Nabila. Oke. Tapi ya, Tapi apa nih? Kalau ngomongin soal wrestling teori emang itu sebagai bentuk
optimisme kita aja sih Bil. Kayak ya biar kita tuh memandang sebuah pertemuan itu bukan cuma sekedar kayaknya kita ketemu cuma karena nggak sengaja deh. Cuma karena ini. Iya, bener. Enggak, itu semua tuh pasti ada artinya walaupun emang di ujungnya akan jadi pembelajaran doang. Oke, paham. Hampir curhat nih. Curhat Kelepasan nih. tuh Aduh, pertama aduh. kali hampir. Jadi emang intinya tuh red string teori ini tuh nggak cuma sekedar mitos romantis aja ya teman-teman yang bikin kita senyum-senyum sendiri, butterfly era, tapi juga memang kayak refleksi gitu loh. Untuk manusia itu emang pengen percaya sama sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Jadi kayak dia ngajarin kita soal takdir, kesabaran, sama arti hubungan itu dalam kehidupan. Dan mungkin aja karena itulah kenapa konsep ini tuh masih relevan banget bahkan ketika zaman tuh udah berubah-ubah kayak gitu. Wow, benar sih karena kan ya siapa nggak sih yang nggak pengen tahu siapa jodoh kita ya gitu Iya kan? Iya, oke. Wow, menarik banget gak sih pembahasan kita hari ini tentang red string theory. Si benang merah tak kasat mata yang katanya nyambungin kita sama orang-orang penting dalam hidup. Dan bukan cuma soal jodoh atau cinta doang, tapi bisa juga tentang sahabat, keluarga, bahkan orang-orang yang bikin jalan hidup kita tuh bisa berubah. Itu dia. Oke, setelah membahas lebih dalam, aku merasa teori ini cukup seru karena benar-benar mengajarkan kita buat percaya kalau setiap pertemuan itu ada alasannya, ada meaningnya di baliknya gitu. Kadang kelihatan kayak kebetulan aja, tapi ternyata punya arti yang besar juga. Dan yang bikin makin indah benang merah ini tuh katanya nggak pernah putus. Mau sejauh apapun, mau serumit apapun, mau semelintir apapun gitu jalannya, ujung-ujungnya tetap bakal nyambung ke orang yang emang ditakdirkan buat kita. Nah itu tadi nggak heran nih kenapa teori benang merah ini tuh tetap relevan sampai sekarang. Karena memang selain bikin kita senyum-senyum sendiri dan jatuh cinta gitu ya, teori ini tuh bikin kita lebih optimis, kayak ngasih reminder ke diri kita kalau semua orang yang hadir dalam hidup pasti ada hikmahnya. Hikmahnya. Iya, dapat hikmahnya dong. Kayak ini ya, kayak sinetron nih saya. Nah teman-teman itu tuh tadi pembahasan seru kita nih ya tentang red string theory ini. Nah mungkin sebenarnya kita mau ngucapin terima kasih Benar banget ya banget. buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita hari ini. Dan tentunya juga ngingetin nih buat teman-teman jangan lupa follow Visip Unsut Radio di Spotify. Biar apa? Biar nggak ketinggalan episode menarik lainnya nih. Dan mungkin kita bakal say goodbye ya di episode selanjutnya. Semoga kalian bisa ngalamin nih yang namanya red string teori versi kalian masing-masing. Betul. Oke. Langsung aja kita bye-bye. Bye.